sebuah rangkaian uniknya sebenarnya. Ini rangkaian saya bilang sebagai trilogi yang diawali dari tulisan Prof. Bagi kalian yang sempat membaca, kalau belum saya sarankan untuk dibaca. Itu juga ada di IG FTP, linknya yang didedikasikan di The Jakarta Post terkait dengan mindful eating. Kemudian beberapa hari yang lalu artikel itu muncul di Jakarta Post, dan hari ini juga muncul artikel dari Bu Mei di betanews.id yang terkait dengan mindful eating. Nah, namanya juga trilogi kan, jadi ada 3. Nah, ini yang bagian penuntasnya dalam bentuk webinar ini. Apa sih mindful eating itu? Nah, kenapa bisa itu menjadi sebuah concern terutama di saat-saat ini? Nanti akan coba diintroduksi juga oleh Bu Ineke terkait fenomena masyarakat dalam hal makan ini, terutama sebagai sebuah strategi mungkin awalnya, tetapi lama-lama menjadi sebuah kebiasaan dalam menghadapi situasi pandemi, dan kemudian nanti disusul oleh Bu Mei yang akan menceritakan atau membahas mindful eating itu sendiri. Baik, tanpa berpanjang lebar, saya persilahkan. Oke, belum ke situ saya diingatkan oleh panitia. Mohon pada para peserta untuk ngatur posisi, bukan posisi tempat duduk ya, posisi gawainya pada posisi mute untuk mikrofonnya, dan juga videonya di off, dan nanti pertanyaan-pertanyaan kepada para narasumber bisa disampaikan di forum chat, bisa diketik di public chat di bagian tengah agak kiri. Ya, saya bagi yang belum kenal, saya perkenalkan, Bu Ineke adalah staf dosen di FTP Unika Sugeng Pranoto dengan bidang keilmuan keamanan pangan. Saat ini beliau sedang menyelesaikan studi S3 Sandwich Program di Open University di Belanda. Kemudian pembicara kedua adalah Bu Mei Liana. Bu Mei Liana ini memiliki rumpun keahlian di bidang nutrisi, dan mungkin waktu ke depan juga akan melanjutkan studi S3. Ya. Nah, giliran pertama nanti akan dimulai oleh Bu Ina untuk memberikan gambaran besarnya, dan nanti akan dilanjutkan oleh Bu Mei mengenai mindful eating-nya. Saya persilahkan kepada Bu Ina untuk memaparkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gofur untuk introduksinya. Saya ucapkan selamat pagi untuk para peserta webinar hari ke-6 ini ya, dari topik besar mengenai harapan. Nah, saya ingin memberikan introduksi sebenarnya mengenai tren perubahan perilaku konsumsi makanan kita, the way we eat in the new normal. Karena sebentar lagi kan kita akan memasuki masa normal yang baru. Istilah ini kan sudah menjadi jargon di mana-mana. Normal baru itu yang seperti apa? Dalam konteks kita mengkonsumsi makanan. Nah, sudah sejak katakan awal Maret sampai dengan hari ini kita dikepung oleh banyak berita mengenai coronavirus, kemudian juga bagaimana kita dianjurkan untuk berperilaku yang mengutamakan hidup dengan sehat. Mulai dari anjuran stay at home, kemudian juga menggunakan masker ketika kita kontak dengan orang lain, jaga jarak, kemudian cuci tangan, pakai hand sanitizer. Nah, kalau nggak bisa cuci tangan, semua itu menunjukkan atau mencoba mendorong supaya kita semua aware bahwa ada makhluk unik ya, virus corona COVID-19 yang kemudian tidak bisa kita hindari keberadaan. Mau nggak mau, ya kita harus bisa beradaptasi dengan virus ini. Nah,
3 bulan kita terkungkung di rumah dengan semua akses yang terbatas. Dari yang tadinya mungkin banyak jajan, sekarang nggak bisa keluar kemana-mana karena restoran, rumah makan, tempat makan yang biasa kita kunjungi, semuanya hampir semua kemudian tutup ya, terutama yang melayani dining in, ya, yang melayani makan di tempat. Meskipun industri makanan ini sendiri masih tetap bertahan, tetapi kebiasaan kita untuk jajan di luar itu sudah sulit untuk dilakukan selama 3 bulan terakhir ini. Yang terjadi apa ya, kita mau nggak mau bisa. Kemudian lebih banyak misalnya masak di rumah, menyiapkan makanan dari resource atau sumber yang paling dekat dengan kita. Maka tukang sayur keliling menjadi sangat laku saat ini ya. Bahkan sekarang kalau orang belanja sayur keliling pun sudah tidak lagi ngerumpi sambil dekat-dekat dengan tangga, tetapi sudah lewat pesan di HP masing-masing. Tukang sayurnya kan punya HP dia lewat WhatsApp ya. Kalau saya biasanya pengalaman saya pribadi, Pak besok saya butuh pisang dan lain-lain ya, catat begini, besok tinggal diantarkan dan lain-lain. Tetapi semua itu tentu saja kita tetap mengalami kendala keterbatasan resource juga ya, jadi tidak semua bahan bisa kita dapatkan. Nah, mau tidak mau, hal selama 3 bulan terakhir yang kita alami ini membawa dampak, membawa perubahan bagi perilaku kita sehari-hari. Selain kita mungkin lebih saniter, lebih aware, lebih sadar akan kebersihan dan higienitas, COVID-19 ini juga mengubah bagaimana cara kita perilaku konsumsi. Ini tidak hanya perilaku ketika saat kita makan ya, saat kita melakukan intake, tetapi bagaimana kita mendapatkan, bagaimana kita menyiapkan makanan sampai kemudian kita memakannya, semuanya mengalami perubahan. Jadi ini yang kemudian akan saya tampilkan saat ini, saya bahas saat ini. The consumer become more aware on how their food is sourced, made, and delivered. Orang menjadi semakin sadar bahwa virus itu ada di mana-mana dan susah untuk dicegah transmisinya, meskipun tidak lewat makanan, tetapi tetap saja risiko orang ya. Nah, ini yang kemudian orang semakin sadar untuk berperilaku lebih sehat. Dari mana makanan ini didapatkan juga menjadi concern mereka. Karena banyak orang yang tidak lagi kemudian belanja di tempat-tempat yang biasa. Kemudian bagaimana makanan ini dimasak dan jenis makanan apa yang kita makan ya. Selama COVID-19 ini kan kita diminta supaya makan makanan yang bisa meningkatkan imunitas kita, kemudian juga bisa mengendalikan stres, kemudian juga makanan yang sehat yang mencegah kita sakit. Karena kalau kita sakit ini juga repot selama pandemi, kalau mau ke rumah sakit juga, rumah sakit yang tadinya tempat untuk menyembuhkan, sudah menjadi tempat untuk sumber penularan sebenarnya, sehingga orang takut ke rumah sakit. Maka kesehatan itu menjadi suatu nilai yang sangat penting yang saat ini betul-betul dijaga oleh setiap individu. Nah, membaca dari tren yang terjadi mengenai perubahan perilaku konsumsi makanan selama COVID ya, selama pandemi COVID sampai nanti kita mulai memasuki masa normal, kira-kira apa perubahan yang terjadi? Nah, saya mencatat paling tidak ada 5, yaitu orang semakin jarang jajan ya, jadi frekuensi jajan di luar, makan di luar itu akan berkurang dan banyak kebiasaan yang betul adalah memasak di rumah ya, memasak sendiri makanannya di rumah, nggak di kos ya, tetapi makanan ini dimasak oleh dirinya sendiri atau anggota keluarga. Nah, yang kedua, orang juga tadi semakin kemudian peduli dengan apa yang dimakan. Kesehatan masih penting, kesehatan merupakan
salah satu fokus utama untuk melawan COVID-19, maka kan makanan ini jadi sangat dipenuhi. Kemudian kan makan daging ini juga kurang dibandingkan dengan alternatif atau dibandingkan dengan sumber pangan yang lain, karena mau nggak mau orang COVID-19 ini memicu fobia akan produk-produk berbasis beberapa tempat kan nanti saya tunjukkan bagaimana kemudian kan dari beredarnya produk-produk alternatif yang ada di pasaran, meskipun ya yang meskipun sumber protein yang dinyatakan ya, yang diberitakan sebagai sumber awal bermulanya ya, masalah COVID-19 ini adalah daging dari kelelawar ya, tetapi itu memicu secara tidak langsung orang takut untuk mengkonsumsi daging. Kemudian cara mendapatkan food ingredient atau cara mendapatkan bahan-bahan makanan ini juga orang cenderung mulai lebih banyak menggantungkan pada online delivery service ya. Banyak sekarang online grocery service atau meal kits delivery service. Jadi meal kit ini adalah orang bisa membeli ya langsung makanan dalam atau bahan makanan dalam bentuk, tetapi untuk gaji cukup. Kemudian orang juga tadi ya, karena jarang makan di luar, maka di sini makan di tempat, kalaupun makan di luar makan di tempat jadi jarang. Lebih banyak pilihan grab and go atau take away atau drive thru atau memesan makanan melalui delivery online. Saya mengambil data dari Kantar World Panel ya. Jadi dinyatakan bahwa orang Indonesia itu paling suka makan di luar, sangat suka makan di luar. Studi itu menyatakan ketika melakukan survei pada ribuan ibu rumah tangga, 61% diantaranya menyatakan bahwa sebagian mengeluarkan uang untuk makan di luar dengan frekuensi yang cukup tinggi, sebenarnya 5 kali dalam seminggu. Dan kalau di rata-rata di sini orang mengeluarkan uang itu 30% lebih banyak daripada misalnya di sini tulis ya fast moving barang-barang yang beredar dengan cepat ya. Nah, kemudian ketika di breakdown lagi, orang paling banyak mengeluarkan waktu untuk makan di luar itu ketika mau membeli makan siang, kemudian makan malam, ya. baru disusul dengan sarapan dan juga kemudian tapi kalau dari waktunya ya, paling banyak ini makan siang, kemudian sarapan, dinner, baru kemudian vacation. Itu berarti yang lain ketika kita hangout bersama teman atau ada acara keluarga ya. Tapi kalau dari banyaknya pengeluaran, ini Anda bisa lihat paling banyak adalah lunch, kemudian dinner, kemudian baru breakfast dan yang lain. Nah, yang menarik ketika kemarin saya mengikuti seminar yang diadakan WHO ya, WHO mengenai food safety for Asia and food safety in the new normal ya, tanggal 3 Juni kemarin ada survei pendek ya, semacam survei yang interaktif ya. Kita para peserta diminta untuk melakukan polling ya. Jadi pertanyaannya, ketika nanti saat normal, kira-kira 3 kebiasaan apa yang kemudian akan dilakukan? Peserta ini dari berbagai negara, kurang lebih hampir mencapai 500 orang dan kan saat itu. Nah, ketika dimasukkan di sini hasilnya langsung kelihatan, dan dua ya, pilihan utama adalah masak di rumah dan kemudian makan makanan yang lebih sehat. Dan yang lain ada yang cashless payment, berarti habit untuk membayar dengan
uang cash ini untuk pembelian makanan di sini semakin jadi opsi yang dipilih. Ya, ini dari contoh polling yang kemarin kemudian saya copy. Ya. Nah, hal serupa juga kemudian fenomena yang sama di sini juga muncul di Amerika. Ya, studi ini dilakukan oleh semacam lembaga survei khusus untuk mengenai tren tentang pangan. Ya. Di sini saya ambil dari Food mengenai home cooking and baking habits selama COVID-19 dan mungkin nanti kira-kira kedepannya bagaimana. Sampaikan bahwa 54% dari sekitar 1005 Amerika yang punya rentang umur 18 sampai 73 tahun, di sini 54% menyatakan lebih banyak makan memasak sendiri, kemudian 46% melakukan kegiatan baking. Baking ini bisa apa aja ya, produk-produk bakery dan produk-produk yang lain yang membutuhkan proses pemanggangan. Nah, dari 54% ini menyatakan bahwa dengan memasak sendiri orang menjadi lebih confident. Mungkin kan memasak sendiri ini menjadi tantangan bagi orang yang nggak bisa masak, yang nggak pernah masak. Tapi kemudian ketika punya waktu yang banyak, mereka akan semakin percaya diri ketika berada di dapur dan mengolah makanan. 50% di sini menyatakan bahwa mereka belajar tentang memasak lebih banyak lagi, mungkin dengan mencoba resep-resep yang baru atau dengan mencoba masakan yang belum pernah dimasak sebelumnya. Dan 73% menyatakan lebih menikmati proses memasak itu sendiri. Jadi menimbulkan passion ketika kita melakukan pengolahan. Nah, dari fenomena tersebut sebenarnya ketika memasak di rumah, meskipun saya rasa bagi sebagian ibu rumah tangga atau yang biasa melakukan proses persiapan makan memasak di rumah ya, kadang memasak itu bisa menjadi stres ya, memberikan stres karena hari ini masak apa, besok mau masak apa ya. Tetapi sebenarnya ini kesempatan untuk melakukan atau mempraktekkan yang namanya mindful. Mindful eating ini ketika ya, memasak dimaknai sebagai kegiatan di mana kita melakukan transformasi dari bahan mentah yang kita dapatkan ya dari kekayaan alam, kemudian membuatnya menjadi makanan yang lezat di atas meja dan bisa dinikmati bersama. Di dalam proses memilih makanan, memasak, sampai dengan menikmatinya, ini kita bisa menerapkan prinsip-prinsip mindful eating yang nanti akan disampaikan oleh Bu Mei bersama keluarga kita. Jadi dengan memasak sendiri, kita bisa mempraktekkan bagaimana kita mendapatkan pengalaman memproses dan menikmati makanan ini dengan bermakna. Dan ketika kita mempraktekkan ini, tidak hanya sekedar kita memberikan nutrisi bagi tubuh ya, tetapi juga kita sebenarnya memberikan nutrisi bagi jiwa kita juga. Nah, ada kelebihan lain dari memasak di rumah ya. Jadi saya memberikan beberapa fakta kenapa sih masak di rumah ini penting, memasak makanan sendiri ini penting. Ini ada satu studi yang dilakukan oleh Susanna Mills ya, diterbitkan di International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, merupakan jurnal yang punya impact factor yang baik juga. Ternyata ketika orang ini makan hasil masakannya sendiri, ini juga dikaitkan dengan tendensi untuk memiliki body mass index yang normal dan juga persen dari lemak tubuh yang normal. Artinya di sini bisa mencegah terjadinya obesitas. Karena apa? Karena ketika orang melakukan persiapan makanannya sendiri ya di rumah dengan memasak sendiri bahan-bahan makanannya, ini ternyata mereka memasukkan bahan seperti buah dan sayur dalam proporsi yang lebih banyak. Jadi survei ini tidak sekedar hanya melihat frekuensi berapa kali masak di rumah ya dalam
seminggu misalnya, tetapi juga kemudian melakukan rekap makanan item apa yang dimasak. Ternyata didapatkan bahwa orang yang melakukan proses memasak sendiri di rumah, yang makan makanannya sendiri, kemudian 5 kali dalam seminggu itu ternyata memiliki atau mengkonsumsi buah dan sayur lebih banyak dibandingkan yang frekuensinya. Nah, kemudian tadi yang saya sampaikan di depan bahwa tren makanan itu berubah dipicu dari ketakutan tadi ya akan bahan makanan yang mungkin menjadi pusat transmisi atau sumber transmisi dari virus. Sehingga daging ini menjadi salah satu produk yang kemudian mengalami penurunan. Dari yang disebutkan di sini, itu saya ambil dari New York Times Mei lalu tahun 2020 yang mencatat ya pertumbuhan makanan yang berbasis bahan nabati tapi sebagai pengganti daging. Jadi misalnya kalau disampaikan di sini ada yang namanya produk Beyond Burger. Jadi Beyond Burger ini adalah produk patty ya untuk burger, jadi patty untuk burger tetapi dibuat dari plant-based ingredient, ya, entah itu campur atau entah itu kedelai. Nah, ini mengalami tren lebih banyak dan ini terjadi tidak hanya di US, beberapa negara Asia juga mengalami tren yang sama bahwa konsumsi daging menurun tetapi kemudian konsumsi plant-based product ini menjadi. Nah, kemudian berikutnya untuk mendapatkan tadi bahan-bahan makanan yang kita butuhkan, online shopping ini menjadi tren saat ini karena konsumen cenderung enggan untuk pergi keluar, kemudian juga takut kalau pergi keluar kalau kontak ya dengan orang yang mungkin terinfeksi, maka di sini para retailer kemudian jemput bola membuat layanan grocery online. Ini sudah banyak dan semakin banyak ya. Jadi konsumen diberi kemudahan untuk mendapatkan bahan-bahan tanpa harus pergi berbelanja ke tempat tersebut. Juga saat ini ada yang saya sampaikan tadi ada meal kit. Jadi aku paling buatan berangkat mungkin. Jam ini aku. Misalnya kan kalau mau masak apa ini ayam goreng gitu ya, atau mau masak steak, di sini semua bahannya itu yang sudah ada, sudah dipotong-potong, kemudian tinggal dimasak sesuai dengan resep yang diberikan. Bahkan beberapa restoran di Amerika juga kemudian melayani semacam cooking class tutorial secara online. Jadi mau masak apa gitu, meal kitnya sudah ada, kemudian kita bisa memasak bersama chef yang memasak makanan tersebut di restoran ya, tapi kita melakukannya di rumah. Di tren yang kemudian nah, bagaimana perilaku jajan atau makan di luar? Kalau ini pra-COVID, ini yang dulu sering kita alami, yang mungkin 3 bulan lebih yang lalu kita masih mengalami hal ini. Jajan atau makan bersama teman, bersama keluarga, semakin ramai, semakin nikmat ya, berarti oh ini terkenal nih, makanannya pasti enak, sehingga perlu dicoba ya. Atau ketika kita mungkin makan di Chinese restoran dengan meja bundar yang biasanya isinya mungkin 8 sampai 10 orang ya. Atau ketika mau mencoba kuliner yang baru gitu ya, wisata kuliner dengan antrian yang semakin panjang itu menandakan oh tempat ini harus dicoba. Mungkin tidak lagi bisa kita temui dalam waktu yang dekat. Selama COVID ini masih berada di tengah-tengah kita ya, fenomena ini menjadi akan kita jalan. Lalu apa yang terjadi? Bagaimana perubahannya? Kan sebentar lagi new normal. Beberapa restoran ya, ini sudah menerapkan protokol kesehatan seperti yang diminta oleh pemerintah yang melalui keputusan Menteri Kesehatan, dikeluarkan juga WHO, bahwa menjaga jarak itu masih penting ya, normal di sini. Jadi orang tidak lagi duduk berdekatan. Bahkan di sini sudah banyak yang melakukan dengan mengisi dengan manekin. Jadi sebagai upaya sebenarnya supaya tidak selalu mengingatkan orang yang bangkunya mulai dari yang diberi tanda, diberi boneka, diberi manekin, itu sudah ada di mana-mana.
Berarti di sini restoran tidak lagi bisa running dengan kapasitas yang full. Maka kalau kita mau makan bersama keluarga dalam rombongan yang besar, ya tidak akan seakrab lagi seperti tadi yang kita lihat di slide. Yang terjadi apa? Ini saya ambil salah satu contohnya yang ada di Bangkok, ya, restoran yang ada di sana, bahwa orang kemudian meskipun berhadapan tetap diberi jarak, ya, dengan misalnya seperti sekat plastik seperti itu, ya. Kemudian juga para pekerjanya memakai semua atribut yang digunakan untuk mencegah transmisi. Jadi eating out di new normal ini tetap kita akan alami, ya. Tadi kan Mas, sebenarnya bagian orang sudah menunggu pengen jajan keluar, pengen melakukan wisata kuliner. Tetapi ketika kita melakukan hal itu tetap harus sadar bahwa kita harus dengan ketat menerapkan protokol berlaku. Jadi socially distance dining ini yang akan terjadi. Kemudian juga hygiene and sanitation implementation, di mana ini sudah merubah misalnya wajah-wajah restoran yang ada, semua fasilitas misalnya untuk cuci tangan semua taruh depan sekarang, ya, supaya para pengunjung buffet nggak akan ada lagi. Dulu kan kita senang, ya, pergi ke restoran yang buffet, apalagi kalau yang bisa makan sepuasnya begitu kan. Nah, ini juga mungkin nggak akan kita jumpai dalam waktu yang dekat karena itu terlalu risiko. Kemudian outdoor dining ini juga lebih dinilai lebih safe daripada indoor dining, apalagi kalau kita makan di tempat yang sempit kemudian ber-AC, ya, sirkulasi udara itu juga bisa membawa virus sebenarnya. Virus tetap nggak langsung hilang, ya, kalau sirkulasinya tidak outdoor dining. Kemudian cashless payment. Payment di sini orang cenderung tidak membayar dengan uang. Uang ini jadi salah satu sumber. Kemudian mungkin masih ada satu lagi yang belum saya masukkan, ini adalah restoran dengan adanya kebijakan yang sangat ketat tentang social distancing, mau nggak mau di sini juga akan menata ulang lagi sumber dayanya yang kemudian siap untuk didapur. Maka menu-menu yang tersedia ini juga kemudian back to basic, tidak lagi banyak alternatif pilihan, ya. Ini saya alami sendiri, ya, saya termasuk yang sering kemudian memesan makanan, ya, ketika saya cek melalui aplikasi online itu saya cek produk-produk yang ada yang masih jual ketika pandemi berlangsung, ini ya produk-produk basic. Produk-produk yang bermacam-macam variannya itu hilang semua, ya, out of stock. Ada karena keterbatasan dalam sumber daya dan juga supaya aman. Kemudian juga grab and go atau take away, drive-thru, dan online delivery ini akan menjadi opsi yang mungkin dinilai oleh konsumen lebih aman daripada menggunakan di tempat yang orang masih kemudian. Pandemi COVID-19 ini betul-betul menantapkan kekhawatiran kita keluar saja rasanya nggak aman, ya. Jadi paranoid. Kayak apa? Supaya kita tidak tertular sebenarnya. Ini yang kemudian berpengaruh pada perilaku. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Waktunya saya kembalikan ke Pak. Ya, terima kasih Bu In atas paparannya. Ini juga tidak kalah ramainya di public chat. Tapi sembari Bu Mei menyiapkan, Bu Mei ada PT-nya, ya. Ini tadi saya sambil baca di public chat, ya. Juga cukup ramai ini tadi diskusinya. Tadi Bu Laksmi, terima kasih Bu Laksmi komentarnya. Memasak seperti berpuisi di usia, memberi makanan raga dan jiwa, luar biasa untuk body and mind gitu, ya. Kemudian ada juga pertanyaan dari Bu Rini. Komentarnya Bu Lida saya lewati, ya Bu, ya.
pertanyaan Bu Rita, tapi nanti yang ya. Menurut Bu Rita kira-kira apakah ada kecenderungan penurunan konsumsi fast food selama pandemi? Ini harus ditanggapi sekarang atau nanti, Pak? Oh, nanti. Oke. Oke. Saya